Check the mic and make sure it sound right, boys. Tadi malam anak saya sendiri pun bertanya, yang masih kelas 4. Dia bertanya Tritunggal itu seperti apa ya. Jadi kalau berdasarkan Alkitab, tentu saja kita harus bicara berdasarkan Alkitab ya. Konsep ini dibangun dari Alkitab dan Allah memperkenalkan diri secara progres dari wahyu umum lalu kemudian mengerucut ke wahyu khusus, yaitu dalam kitab suci. Tentu kita akan menemukan bahwa memang Allah memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi gitu. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus Allah, dan Roh Kudus Allah. Itu yang dirumuskan menjadi Tritunggal atau Trinitas. Tentu saja ketiga pribadi ini adalah memiliki satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Itu yang sempat sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Nah, kemarin di minggu yang lalu Pendeta Ray juga sudah membuktikan beberapa hal berhubungan dengan ketritunggalan. Dia sudah berbicara tentang pengenalan akan Allah, atau Allah memperkenalkan diri kepada manusia untuk satu tujuan, yaitu penyelamatan gitu. Jadi semua karya yang dinampakkan kepada kita bertujuan untuk penyelamatan. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, itu ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi ada karya yang ingin dilakukan sehingga dia memperkenalkan diri. Dan satu catatan bahwa Allah dapat dikenal sejauh dia memperkenalkan diri gitu. Sehingga kita tidak membangun teologi dari hal-hal yang bukan Alkitab begitu. Meskipun memang penyataan atau wahyu itu ada wahyu umum. Caranya apa saja wahyu umum itu? Wahyu umum melalui ciptaan. Jadi ketika kita memandang langit bumi sekalian isinya, benda-benda langit dan seterusnya, kita di sana disadarkan bahwa ada Allah. Karena mustahil segala sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat ini, itu ada dari ketiadaan. Jadi tidak mungkin itu. Pasti ada yang mengadakannya. Jadi itu penyataan umum. Lalu kemudian penyataan umum yang kedua adalah melalui sejarah bangsa-bangsa. Sejarah dunia menunjukkan bahwa ada tangan yang berkuasa yang mengontrol segala sesuatu. Dan kalau kita membaca Daniel menubuatkan tentang pemerintah-pemerintah yang akan memerintah sesudah zamannya. Dan benar bahwa semua yang dinubuatkan oleh Daniel itu tergenapi. Mulai dari Babel, Asyur, mulai dari Babel, lalu kemudian Media Persia, lalu kemudian Yunani, Romawi. Nah, itu semua tergenapi. Jadi kita bisa menyimpulkan dari situ bahwa sejarah bangsa-bangsa itu dikuasai oleh Allah. Gitu. Pemerintahan ini ada di tangan Tuhan. Nah, kemudian wahyu yang berikutnya selain dia wahyu umum, kita tahu bahwa proses pewahyuan dalam teologi Kristen itu sifatnya progres. Kita bisa membaca perjanjian lama, tetapi tidak cukup kalau hanya perjanjian lama. Jadi wahyu khusus itu ada di Alkitab. Wahyu
Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya melalui kebenaran firman atau Alkitab. Pertama perjanjian lama, lalu kemudian progres sampai kepada perjanjian baru. Dan puncak dari pewahyuannya adalah pada Yesus Kristus. Itu wahyu khusus. Di situ kita kepada Yesuslah, dalam diri pribadi Yesus Kristuslah, seluruh kepenuhan Allah dapat kita saksikan. Gitu. Dialah Allah Immanuel yang tadinya begitu transenden, tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, tetapi kemudian dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia dan berjalan di antara kita. Itu kata firman Tuhan. Dan itulah wahyu khusus. Begitu. Jadi dalam wahyu khusus inilah kita bisa mengenal tentang Allah. Kita dapat menemukan bahwa Alkitab menegaskan atau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi.